Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, informasi perkembangan terkini terkait kasus Kepsek dinonaktifkan di Cimarga. Jadi hari ini Gubernur Banten, Andra Soni, sudah mempertemukan Kepala Sekolah Seman 1 Cimarga dan murid yang berseteru. Dan kabarnya kepala sekolah tersebut sudah kembali akan aktif dan kegiatan belajar mengajar normal kembali. Berikut ini. Mudah-mudahan Indra nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Supaya kejadiannya tidak kemana-mana. Saya tadi mengundang mamanya, saya mengundang mama, tapi mungkin ada halangan, nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tanya ibu, saya pengen nanya sama kamu, saya nanya sama guru-guru. Ini teman-teman di sekolah itu pertama, sekolah itu adalah tempat dididik, ya. Sekolah itu tempat orang belajar. Jadi Indra sama ibu, ya mudah-mudahan Indra paham maksud ibu. Ibu juga bisa introspeksi juga mungkin saking kita kayak fighter semangat. Iya, terlalu bersemangat dalam profesi kita sampai mungkin ada salah kata, salah apa. Tapi kan bukan berarti gara-gara itu hubungan guru dengan anak murid tidak baik. Ya kita disiplin, penegakan disiplin perlu, tapi tetap harus mengikuti koridor-koridor. Nah kalau ada gesekan, ya selesaikanlah di dalam, kan kita bisa selesaikan baik-baik. Baik pemirsa, masih seputar pendidikan ini, tapi ini kaitannya dengan sosok yang lama tak muncul ke publik, yaitu Pak Ahmad Sahroni yang diam-diam kini menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasi tentang pemberantasan korupsi. Nah, Sahroni muncul saat acara wisuda Universitas Borobudur di gedung pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta. Wisudawati program Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Mantan pimpinan Komisi 3 DPR ini muncul saat acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur sebagai salah satu wisudawan. Selain Sahroni, hadir pula sejumlah tokoh politik dalam acara yang sama seperti politikus PDIP Trimedia Panjaitan, politikus PKS Hamid Nur, Bupati Banyuasin Askolani, serta Kepala Lembaga Pertahanan Universitas Pertahanan Maijen TNI Endro Satoto. Dalam video yang beredar, Ahmad Sahroni nampak percaya diri saat didapuk menyandang gelar doktor dengan disertasi berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimatum Remedium, suatu strategi pengembalian uang negara. Ya, kita berharap bahwa gelarnya bisa dipakai juga ya, diterapkan di Indonesia untuk mengembalikan uang negara. Baik, kita ke informasi masih seputar tenaga ahli anggota DPR Gadungan yang meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Lemari ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menjadi telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.
Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya terapis anak Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk ketahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah warga mengeluhkan tangga jembatan penyeberangan menuju halte bus Transjakarta di kawasan Pesanggerahan Ciledug, Jakarta Selatan. Dan tangga penyeberangan ini begitu terjal dan banyak anak tangganya. Sehingga cukup sulit warga dalam kondisi hamil membawa balita bahkan lansia untuk naik. Berikut laporan rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Jemi Yasin di halte Pesanggerahan Ciledug, Jakarta Selatan. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte JOR yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Itu artinya memang keterbatasan akses untuk menuju ke area halte Transjakarta saat ini sangat dibutuhkan begitu ya, untuk penambahan layanan seperti adanya eskalator ataupun lift. Dan masyarakat ataupun pengguna Transjakarta saat ini masih harus melakukan naik secara manual menggunakan tangga yang ada di kawasan halte JOR, tepatnya di wilayah Ciledug, Jakarta Selatan. Hingga siang ini, pemirsa, memang dapat saya gambarkan begitu ya situasi di kawasan akses jalan menuju halte ini sangat sepi karena memang masyarakat lebih memilih begitu ya untuk naik di wilayah lain karena ini sangat melelahkan bagi saya. Ini saya tadi sudah mencoba menaiki satu persatu anak tangga hingga sampai atas nanti. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke halte Transjakarta. Untuk itu, dari para pengguna juga menginginkan agar pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk bisa menambahkan akses jalan, terutama untuk bisa menambahkan fasilitas yang ramah disabilitas dan juga ramah untuk para lansia. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jemi Yasin, iNews melaporkan untuk Anda.